Dan kita tidak tahu Sembalun ini ke depan akan menjadi apa. Tetapi paling tidak kita memahami bahwa Sembalun ini ada dua potensi besar yang ada. Apa yang pertama? Pertanian. Hampir 98% masyarakat Sembalun itu bekerja sebagai petani. Cuman persoalannya adalah sekarang kalau kita menggantungkan diri sebagai petani, saya bertanya sekarang berapa hektar tanah kalian? Atau berapa hektar luas tanah orang tua kalian? Kalau misalnya luas tanah orang tua kalian tidak luas, jadi jangan berharap besar kalau ke depan kita sebagai petani. Yang saya hormati tuan rumah, ayahanda, Amak Pan. Yang saya hormati kawan-kawan saya, mungkin lebih cocoknya di sini muda-muda semua ya, adik-adik saya yang mau hadir di sini, menghadiri pertemuan yang berbahagia ini. Tentunya saya selaku calon DPR tingkat 2 Kabupaten Lombok Timur, tepatnya DP 5, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa kumpul di tempat yang berbahagia ini. Tentunya kalau kita tidak sehat, tidak mungkin kita hadir di tempat ini. Karena itu kita jangan tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kepada junjungan besar Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan hidayah, yang menunjukkan jalan yang lurus kepada orang-orang terdahulu kita, sehingga pada hari ini kita masih berada di jalannya, yaitu jalan yang benar. Perkenalkan, nama saya Royal Sembahulun. Ya, karena kalau kita nggak kenal, mungkin nggak sayang. Kalau nggak sayang, nggak mungkin nggak cinta. Kalau nggak cinta, nggak mungkin memilih saya, kayak gitu ya. Nah, saya sekarang mungkin kalau adik-adik ini mungkin nama tahu gitu ya. Bahkan mungkin karena ini saya lihat sangat muda-muda sekali ya. Kalau yang agak-agak senioran, orang-orang Nusantara ini nggak mungkin nggak kenal saya. Tapi karena adik-adik ini baru-baru tumbuh, ini saya suka ini anak-anak muda ini. Karena apa? Kalian ini adalah generasi penerus ya. Nah, jadi kalau mungkin nama saya kalian kenal ya, tetapi secara personal, kemudian secara pemikiran, mungkin kalian tidak mengetahui ya. Mungkin melihatnya, wah ini Royal, calon dewan dulu pernah kalah misalnya gitu ya. Nah, sekarang nyalon lagi. Nah, sehingga kalau saya sudah memaparkan apa-apa yang saya sampaikan nanti, tentunya kalian akan lebih memahami bagaimana saya. Atau mungkin nanti bisa lebih dekat lagi dengan saya. Mungkin kalau awalnya menganggap saya cuek, menganggap saya, wah malu kita ngomong sama dia misalnya. Tapi nanti setelah ini tidak ada lagi jarak antara kita gitu ya. Baik, saya asli putra Sembalun ya. Kemudian saat ini saya nyalek atau nyalon legislatif dari Partai Perindo. Nah, adik-adik yang ini pasti paham, yang sering nonton TV dari setiap pagi, setiap sore, setiap siang sampai malam itu ada nyanyian Perindo ya. Partai Indonesia Raya. Bahkan kalau anak kecil itu hafal lagunya. Nah, Perindo ini sekarang dipimpin oleh TGB, Tuan Guru Bajang, yaitu sebagai ketua hariannya. Jadi sempat di TV itu misalnya TGB mau salah satunya, misalnya salah satu kandidat cawapresnya Ganjar misalnya gitu ya. Nah, kalau kita berbicara caleg ya atau calon legislatif, adik-adik ini tentunya sebagai generasi penerus. Jangan sebagai generasi penerus itu, sebagai anak muda, jangan sampai misalnya berpikir ikut-ikutan. Adik-adik ini harus paham, adik-adik harus mengerti
tentang siapa yang cocok untuk dipilih. Jadi ketika saya memutuskan untuk maju sebagai calon DPR, tentunya saya pasti punya modal. Modal itu apa? Bukan modal uang, tetapi saya punya modal perjuangan. Saya punya modal visi, saya punya modal misi, ya. Saya punya modal gagasan atau pikiran yang harus saya perjuangkan yang kaitannya dengan bagaimana kita membangun daerah, ya, untuk bagaimana kita membangun negara. Karena bagaimanapun ini juga bagian dari negara. DPR itu, ya, fungsinya salah satunya adalah bagaimana sebagai penyambung lidah rakyat, sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Nah, tetapi ketika kita memilih misalnya seseorang yang maju sebagai calon legislatif itu adalah harus kita melihat apa yang pernah dia lakukan oleh orang yang akan kita pilih. Saya selama ini, ya, bergelut di bidang kepemudaan. Tetapi makanya kalau adik-adik mungkin karena masih muda ini, ya, mungkin waktu saya mulai bergerak itu masih kecil. Ini umurnya berapa, Drop? Yang umur 16 ada di sini? Umur berapa? Oh, ada. Adik-adik itu umurnya berapa? 19. Ya, 19 tahun. Saya memulai program membuka lembaga namanya Sembalun Community Development itu tahun 2008. Kali kalau tahun 2008 berarti berapa tahun yang lalu ya berarti ya? Sekitar 14 tahun yang lalu. Ya, sekitar 16 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu kalian masih kecil. Masih baby gitu ya. Umur kalian itu baru 4 tahun. Saya sudah mulai membuka program. Salah satu programnya itu adalah membuka kursus bahasa Inggris misalnya. Melatih anak-anak belajar bahasa Inggris karena saya memahami bahwa sejak tahun 2008 itu saya berpikir bahwa Sembalun ini akan maju, Sembalun ini akan berkembang. Ya tentunya tidak hanya majunya itu tidak hanya sekedar di pertanian, tetapi majunya juga di pariwisata. Nah, bayangkan tahun 2008. Kalian paling tahu kalian tahun 2005 ya? Ya kan? Nah, saya sudah mulai membuka itu tahun 2008 sampai gempa kemarin tahun 2018. Jadi tempat saya buat kegiatan itu di depannya SD 4, ya. Kalau kalian sering lewat itu di sana itu ada bangunan bambu, tapi sampai ini belum jadi karena donatur kami yang dari Australia sempat berhenti karena ada gempa. Nah, kenapa saya misalnya membuat lembaga seperti itu? Sebenarnya saya ingin saya ingin menyelesaikan atau menuntaskan pengangguran, ya. Karena kalau dulu banyak adik-adik kita, banyak teman-teman kita yang tidak memiliki lapangan kerja, tidak memiliki keahlian, sehingga kerjaannya ribut terus. Kalau sekarang kan udah kurang. Kalau dulu zaman kami, tiap malam itu ribut antara Dasan Tengah sama Lebak Daya. Saya dari Lebak Daya dulu. Kalau nggak ribut tiap malam itu kita nggak puas. Lai. Tapi pernah suatu ketika kita sudah bosan ribut-ribut terus. Kita sudah bosan berkelahi terus. Akhirnya sempat dulu di rumahnya Eril di sini kami kumpul dan di situ kami deklarasi bahwa tidak ada lagi kita yang namanya masyarakat pendatang sama masyarakat asli. Bahwa kita ini kalau sudah lahir di Sembalun itu orang Sembalun. Tidak ada orang Sebagai lagi. Kalau orang tua kalian lahir di sini apalagi kalian. Jadi tidak ada kata-kata misalnya, oh orang Dasan Tengah itu beraya, orang Dasan Tengah itu dengan Mesbage. Pada saat itu sudah kita nggak ada lagi. Buktinya sekarang kan kita sudah sekarang itu sudah sudah semua bergaul bersama. Coba kau lihat misalnya lintang luar orang ngopi di tempatnya Saihil atau di tempat lain tempat nongkrong, itu semua di situ ada dari Baknau, Dasan Tengah, dari macam-macam bumbu ngumpul di situ. Kalau dulu itu jarang seperti itu. Sekarang kita ngumpul, berteman semua sekarang. Tidak ada lagi pemecahan, tidak lagi pembedaan, bahkan sekarang sejak desa kita berpisah malah
Bukannya kita saling memusuhi, tetapi kita malah tambah saling saling dekat. Nah, ini yang kemudian adik-adik perlu tahu itu bahwa bagaimana sejarahnya Sembalun, kemudian terutama di kepemudaannya. Alhamdulillah hari ini tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu pagi-pagi sudah saling tantang karena tidak ada kerjaan. Kok sekarang rata-rata anak-anak muda ini memiliki aktivitas, memiliki kesibukan masing-masing. Nah, lalu pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan kalian lakukan di masa depan? Kalau bahasanya bahasa orang keren, kalian ini adalah generasi Z. Jadi kelahiran tahun 2000-an ke atas itu adalah generasi Z. Kalau yang ke 2000 ke bawah itu adalah generasi milenial. Jadi kalian itu bukan milenial, generasi Z. Bahwa Indonesia itu akan maju di masa emasnya itu pada tahun 2035. 10 tahun lagi. Pada 10 tahun lagi kalian masih umurnya di antara 28, 29, masih muda. Masih muda pada saat itu. Indonesia sudah maju. Dan kita tidak tahu Sembalun ini ke depan akan menjadi apa. Tetapi paling tidak kita memahami bahwa Sembalun ini ada dua potensi besar yang ada. Apa yang pertama? Pertanian. Hampir 98% masyarakat Sembalun itu bekerja sebagai petani. Cuman persoalannya adalah sekarang kalau kita menggantungkan diri sebagai petani, saya bertanya sekarang berapa hektar tanah kalian? Atau berapa hektar luas tanah orang tua kalian? Kalau misalnya luas tanah orang tua kalian tidak luas, jadi jangan berharap besar kalau ke depan kita sebagai petani. Kalau kita misalnya bertani hanya di lahan yang sempit, misalnya bangket satu petak, atau misalnya hanya 15 arah, itu susah untuk kita untuk bisa berkembang. Paling kita hanya bertahan hidup, dan kadang-kadang kita nanam cabai, nunggu 5 bulan, itu nggak dibeli. Kadang-kadang rusak total, kadang-kadang nggak bisa dipanen. Nah, ini yang kemudian yang saya maksud itu adalah kita harus melihat lapangan kerja yang lain. Apa lapangan kerja yang lain? Banyak. Banyak sekali. Ya, kita ketahui ya, yang namanya rezeki itu kita nggak tahu. Tetapi rezeki itu harus kita kejar, rezeki itu harus kita persiapkan diri kita untuk mengejar rezeki itu. Lalu apa yang kedua? Ada pariwisata. Apa pariwisata itu? Kalau kalian mulai hari Jumat pasti ramai. Hari Sabtu pasti ramai. Orang datang ke Sembalun itu banyak. Mulai lihat dengan orang Mamben, orang Persugulan, orang Mataram, bahkan orang Amerika datang ke Sembalun. Yang semuanya itu adalah potensi uang semua. Gitu ya. Potensi uang semua. Tetapi tentunya kita harus berperan dan terlibat di sana. Kenapa? Ya, karena itu merupakan sumber penghasilan untuk membangun ekonomi kalian. Coba kalian lihat sekarang. Ya, kalian yang akan menentukan kemana kalian akan berlabuh, kemana kalian akan terlibat. Kalau misalnya memutuskan sebagai petani, ya sudah, itu bagus. Tetapi kembali tanamkan kepada pikiran kalian harus bertanya, berapa luas tanah orang tua saya? Bagaimana misalnya nanti kalau orang tua saya hanya punya 20 arah atau 2 bangket, lalu nanti misalnya kita bersaudara 5 orang. Kalau 2 bangket dibagi 5 berarti kan badan-badan kerari, bukan bangket lagi. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan bagi kita sebagai anak muda. Pertumbuhan penduduk terus bertambah. Orang tua kita melahirkan, punya saudara, tetapi tanah tidak bertambah. Nah, sehingga inilah menjadi dasar saya. Pada tahun 2008 saya memutuskan untuk terlibat di pariwisata dan membangun anak-anak muda juga untuk terlibat dan membangun bersama-sama membangun pariwisata tersebut. Alhamdulillah hari ini kalian bisa melihat ya bagaimana orang-orang yang bergerak di pariwisata, orang yang bergerak di pertanian berjalan berseiringan. Orang yang bergerak di pariwisata punya tamu dibawa ke sawah, yang punya stroberi, yang miliki stroberi yang tadinya jual 15.000, kalau dijual di tamu bisa 50.000. Hari ini kalian bisa melihat dari Sembalun Bumbung sampai Telaga orang jualan. Dulu siapa yang mau beli perenggi? Siapa yang mau beli picai di pinggir jalan? Tapi sekarang habis semua dibeli sama orang. Nah, ini yang saya maksud bahwa
ada kolaborasi dan ada hubungan antara pariwisata dan pertanian tadi. Lalu bagaimana caranya kita misalnya terlibat di sana? Kalau kita berpikir terlibat di pariwisata itu, yang pertama itu adalah kita harus menguasai bahasa asing. Minimal bahasa Inggris. Ya kalau bahasa Mas Bage ya bukan bahasa asing namanya itu, bahasa Sasa ya. Nah, minimal itu. Nah, kenapa saya dulu melakukan membuka kursus bahasa Inggris gratis. Kemudian kita datangkan orang luar negeri untuk ngajar adik-adik semua. Itu tujuannya adalah untuk membangun mental mereka. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang berhasil saat ini. Adik-adik perlu ketahui bahwa Sembalun ini dijadikan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Kalau sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, maka Sembalun itu wajib dibangun. Buktinya sekarang itu adalah jalan kita lebih besar daripada Suela, padahal lebih dekat daripada kota. Jalan kita lebih besar daripada Sembelia. Kalau di Sembelia itu jalannya gerundak-gerundak. Di sini kan dari Loko Putih Gelen. Karena apa? Proyeknya itu dari Pusuk, dari Senggigi sampai Pusuk. Mungkin ke depan itu adalah dari sini sampai Peringga. Sehingga jalannya luas. Kenapa itu diluaskan? Karena memang ini merupakan kawasan strategis nasional. Kalau sudah ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional, maka tetap akan dibangun. Contohnya itu sekarang adalah, kalian lihat ya, sepi jalan itu dirusak, nanam pipa. Itu kalian tahu nggak berapa anggarannya? 38 miliar. Air itu sebenarnya datang dan diturunkan untuk mensupport Sembalun sebagai kawasan pariwisata. Kalau sudah air ada, maka investasi pasti bertambah. Banyak hotel yang akan dibangun. Contohnya sekarang adalah, ada sekarang mulai bekerja di depannya Rudis. Itu merupakan milik Parindo. Parindo itu adalah orang yang terkaya di NTB. Lahannya di sana sekitar 5 hektar. Ke belakang, di belakangnya itu pun sudah dibeli. Di belakangnya ini. Nah, ketika ada hotel yang besar dibangun di situ, maka tamu akan semakin banyak yang datang. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika banyak tamu yang datang, lalu kalian mau ngapain? Mau ngapain? Mau hanya melihat paha? Boleh. Hanya mau melihat mereka lewat misalnya kemari cantik? Boleh. Tapi kita hanya bisa komentar. Makanya dari sekarang kalian harus mulai berpikir, what will I do in future misalnya? Apa yang saya akan lakukan di masa depan? Kalian yang akan memutuskan bagaimana kalian ikut terlibat ya. Kalau saya ceritakan kepada kalian, ketika Rinjani itu normal, setelah Covid ini kemarin 10.000 yang mendaki. Mungkin tahun ini bisa 25.000 sampai 30.000 wisatawan asing yang datang ke Rinjani. Tetapi kalau sudah normal, katakanlah 2025 nanti, potensi uang yang beredar di Rinjani itu antara 400 sampai 500 miliar. Yang beredar uang di sana. Coba sekarang kalian bisa melihat Amak Leo alias Juliadi. Coba kalian besok main ke Kendang Sapi di Boknau itu. Dia itu sekitar nelpon tukang ngatur ojek di situ. Satu ojek, satu buruh tani nyangkul satu hari itu 100.000. Ojek sekali naik cuma 30 menit itu 250.000 gajinya. Kemudian satu hari ojek 30 menit, lebih aneh lagi. Orang main para layang itu cuma 15 menit 300.000 sampai 500.000. Jadi orang-orang terbang para layang itu bukan gaya-gayaan. Sebenarnya mereka belajar untuk cari uang juga. Gitu ya. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman Pok Darwis di sini bagaimana agar Pak Kades membeli alat untuk kalian agar bisa ikut belajar. Tapi ternyata Drok sampai hari ini tidak bisa dicairkan. Teman, tujuannya apa? Kita boleh berhenti sekolah karena kita males atau nggak mampu, tetapi kita nggak boleh berhenti belajar. Kita boleh belajar dimanapun, kita bisa pinter dimanapun. Ya. Nah, tapi mungkin selama ini kita masih belum kenal. Saya juga belum begitu dekat dengan kalian. Nah, anak buah saya sekarang Tiger, dia itu disewa oleh Sulawesi Tengah. Ikut PON. Kemarin dapat juara 2. Juara 1 di tandem di Saling Jangkong. Dia dapat tandem para layang.
Sekarang dia di Kuta. Karena di sini agak anginnya kurang stabil di Kuta. Terbang tadi pagi tamu saya dibawa 3 orang. Pagi-pagi sudah terbang jam 7. Selesainya jam 8 sudah dapat 1.500.000 penghasilannya. 1,5 juta. Nah, ini yang kemudian saya maksud kepada kalian itu adalah bahwa banyak potensi cara kita mencari uang. Anak-anak muda boleh main game. Tetapi jangan sampai misalnya waktu kita gitu kita habiskan untuk hanya main game. Apalagi judi online, jangan. Ya, jangan, itu merusak itu. Tetapi kadang-kadang kalian hobi judi online karena nggak ada kegiatannya, nggak ada kesibukan. Ujung-ujungnya nanti nongkrong atau tidur di ini buka ginian, main. Dikasih orang tua 20.000 dipakai beli ini. Ya, untuk slot dan sebagainya. Itu jangan, itu gak bagus itu. Ya, itu gak baik. Pokoknya nanti akhirnya tuh miskin kalau suka main begitu itu. Ya. Paling tidak yang suka main itu ya dikurangi, bahkan ditinggalkan gitu ya. Nah, kenapa saya menyampaikan hal seperti ini? Saya ingin memberikan gambaran kepada kalian bahwasanya saya maju sebagai calon wakil rakyat itu saya tahu. Saya mengerti apa yang saya harus lakukan ke depan untuk kalian. Kalau kita berbicara sepak bola ini adalah olahraga yang paling murah. Cukup punya duit 350.000 beli sepatu spek. Itu bisa kalian 4 tahun bisa pakai. Apalagi jangan jarang main, 5 tahun kalau jarang main. Kecuali kakinya mau besar, cepat rusak gitu ya. Nah, namanya sepak bola itu olahraga rakyat. Itu paling murah. Bagaimana kamu bulu tangkis? Cukup mahal karena setiap main kalian terus bayar beli bola. Belum putus senarnya, lumayan. Bagaimana dengan olahraga terabas trail? Jelas itu, setiap kalian pulang pasti ada yang rusak. Butuh uang. Ya, butuh uang untuk ininya. Nah, bagaimana yang para layang? Tambah lagi, satu parasit itu harganya 50 juta paling murah. Jadi kalau kalian ingin misalnya, Bapak beli yang aku parasut pira Cina 50 juta, ngamet telek senduk gitu kan. Nah, tetapi cara kami dulu itu adalah kami gontong royong cari uang, naik Rinjani, clean up, kemudian kami dapat uang sekitar 38 juta itu kami pakai beli. Kami beli alat, satu alat, alhamdulillah 4 bulan rusak. Ini termasuk Bang DJ ikut naik dulu. Padahal dia nggak berani terbang. Bang DJ nggak boleh terbang, tapi dia karena solidaritas dia ikut naik. Dan kita dulu beli Bang DJ ya. Kita muruhang dulu, kita ini nggak itu. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anak sudah mandiri, parasut kita sudah banyak. Nah, lalu kenapa saya ingin misalnya mengembangkan para layang ini ke depan? Tahun 2024 ada PON di NTB. Kami ingin kejar orang para layang nanti mulai dari Gunung Telaga. Kemudian di Pergasingan nanti insya Allah kalau kita ada rezeki saya membuat jalan naik, mobil bisa naik di pojok sana itu. Dari situlah untuk para layang, paling tidak ojek bisa naik untuk ngantar tamu dan sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya sekarang adalah ketika itu semua terjadi, lalu kalian mau jadi apa? Kalian mau ngapain? Mau jadi preman? Gak laku sudah preman pada saat itu. Sudah laku. Orang tuh pada saat ini kita sudah bersaing. Juliari Yudang sudah pensiun jadi preman. Karena dia sudah bisa beli mobil, bangun rumah, lele ojek, bos ojek gitu kan. Nah, kalian juga harus berpikir seperti itu. Banyak bisnis yang kita bisa lakukan. Hal itulah yang saya ajarkan kepada kalian. Tentunya sesuai dengan minat dan keahlian kalian. Kalau hari ini kalian jago dalam main game, mungkin ke depan kalian jago dalam bagaimana kita melakukan promosi dan sebagainya. Kalau saya itu memiliki bisnis juga di pariwisata tapi jualnya melalui online. Jadi orang Jakarta, orang Amerika, orang Inggris langsung cari ketemu kita. Kalau dulu susah. Kita di sini nggak ada internet. Jadi susah kita membangun bisnis berbasis internet. Kok sekarang kan gampang. 4G bahkan sebentar lagi 5G. Ya, sebentar lagi 5G. Tahu cepat lagi internet ini. Sekarang WiFi sudah mulai masuk. Tidak susah lagi kita di dalam biayanya tidak terlalu besar gitu ya. Nah, cuman seperti saya bilang tadi itu adalah kalian hari ini mungkin nggak paham apa-apa. Maka itu saya datang dan meminta tolong untuk memilih saya di masa depan sehingga saya bisa berbuat lebih banyak di masa depan untuk kalian. Ini bukan persoalan janji, ini bukan soal persoalan omong kosong, ya.
Tetapi saya menceritakan apa yang pernah saya lakukan, mungkin berbeda dengan caleg-caleg yang lain. Kalau caleg-caleg yang lain berjanji kan menang kengute. Tapi kalau saya menceritakan apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah saya kerjakan. Yang saya sampaikan tadi itu adalah sudah saya lakukan, bukan saya akan lakukan. Ya, tadi pagi tamu saya terbang 3, saya jual 1.100.000 per orang, saya setor 600, saya dapat 1.500.000. Mereka dapat 1.300.000, wajar karena mereka panas-panasan terbang. Tapi saya kan dari rumah, saya nggak ke Kuta. Caranya bagaimana? Kita punya jaringan, saya jual melalui online dan sebagainya. Jadi kita tidak hanya bercocok tanam aja baru bisa dapat duit banyak. Ini yang saya sampaikan kepada kalian, karena itu nanti ketika saya menang kelak, saya bilang bahwa saya paham apa yang harus saya lakukan untuk membuat kalian maju. Tidak hanya misalnya, bro, ini duit 50.000, apa ini 100.000 pakai beli pulsa, atau bro, ini kasih ini duit nih kepeng saat ayolah harap tekan beli tua. Jangan sampai sebegitu, ya, jangan sampai seperti itu. Tetapi saya lebih tertarik memberikan kalian program, lebih tertarik membangun pemikiran, membangun mental, kemudian membangun skill sehingga ke depan kalian itu bisa lebih maju. Apakah saya omong kosong? Oh tidak. Siapa nggak tahu Binyik? Kalau kalian mungkin dulu masih kecil ya. Mungkin kalau Herdi tahu ya. Binyik itu dulu ya kalau mencuri ayam itu luar biasa jago. Jago banget. Bisa 30 ayam bisa dicuri. Alhamdulillah sudah berhenti. Kita ajari, kita ikut bergabung. Alhamdulillah sekarang sudah bisa cari tamu sendiri untuk ke gunung. Jadi Gunung Rinjani itu juga sawah. Orang datang ya naik gunung. Kalau 5 orang naik gunung, kita bisa untung itu 6 juta sekali naik. Coba jadi kalian anak muda bukan jangan bekerja, jangan lihat porternya dong. Tapi lihat orang-orang yang jadi bosnya. Kalian harus memikir seperti itu. Karena apa? Semakin ke depan tuh semakin banyak orang yang akan datang ke Sembalun. Nah lalu bagaimana dengan sektor pertanian? Jelas, Sembalun ini adalah salah satu tempat pertanian yang paling maju di NTB. Kalian lihat banyak proyek datang, bawang putih, abad dan sebagainya. Ya, banyak program-program yang datang. Tetapi di pertanian juga judinya besar. Tahun lalu saya dapat banyak duit karena nanam cabai. Sekarang saya nanam 5 hektar, 1 rupiah pun nggak dapat. Rugi. Gara-gara cuaca hujan. Orang saya sampai hari ini belum laku juga gitu. Modal saya besar. Jadi semua program itu ada resikonya. Semua ada resikonya. Nah karena itu kembali saya sampaikan bahwa saya datang ke sini memaparkan seperti ini. Ya, bukan saya berceramah. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa apa saja potensi dan peluang yang ada di Sembalun sehingga ini ke depan bisa kita lakukan, bisa kita jalankan bersama. Saya tidak ingin melihat anak-anak Sembalun nanti hidup tidak sejahtera. Tetapi masa depan kita ke depan hari ini kita tentukan. Kalian masih muda, kalian masih memiliki kesempatan untuk belajar, kalian masih belum telat. Ya, saya tidak ingin kalian misalnya hanya sekedar fokus untuk main bola. Nanti kalau udah umur 25, 26 itu udah agak males kita main. Apalagi kalau sudah nikah punya anak. Oh, udah ketut ini udah lemah. Kemudian belum mikirin pampers anak dan sebagainya. Ya, jadi kita akan berpikir tentang bagaimana cara kita hidup sejahtera. Jadi anak muda ini harus lebih baik daripada orang tua kita hari ini. Dalam segala hal. Dalam segala ekonomi, ya, itu semuanya harus lebih baik. Nah, karena itu, apa saya bilang tadi, bahwa saya ingin juga dari anak-anak kawan Nusantara ini ke depan ikut terlibat. Jangan sampai misalnya nanti pergasingan rame, orang terbang, para layang, kalian hanya nonton aja dari bawah begini. Atau nanti tukang bekopok. Jangan. Kalau saya itu kalian harus ambil peluang saat ini. Nah, makanya nanti misalnya kalau saya menang nanti sebagai DPR, paling tidak kalian yang tertarik untuk belajar bahasa Inggris bisa belajar bahasa Inggris gratis. Kalian yang tertarik untuk belajar para layang bisa belajar para layang dengan kita sediakan peralatannya. Bahkan kita bisa support kalian bisa menjadi atlet. Ya, atlet itu bisa pertandingan dan sebagainya.
Atau misalnya nanti hal-hal yang lain yang kaitannya dengan bagaimana dapat membangun skill dan dapat dimanfaatkan untuk membangun ekonomi kalian. Jadi kita nggak muluk-muluk. Nah karena itu pilihlah caleg yang tentunya yang berpikiran luas, yang masih muda. Karena kalau orang tua kan ya agak susah sudah, karena udah pemikirannya kan lawas ya. Beda pasti dengan caleg-caleg yang muda. Kalian saya nggak melarang, kalian nanti boleh ketemu sama caleg yang lain. Dengarkan pemaparannya seperti apa, apakah sama dengan saya? Tentunya beda. Kalau saya memang keseharian saya membangun anak-anak, membangun masyarakat sudah banyak saya lakukan. Ketika kasus Bawang Putih saya yang protes terkait dengan penyimpangan ketua kelompok sehingga tidak memberikan petani dan lain-lain. Ini adalah bukti track record bahwa sebelum saya jadi dewan aja sudah bisa berjuang. Saya juga merupakan ketua Forum Wisata Lingkar Rinjani. Jadi semua orang-orang di Rinjani yang berbisnis itu adalah di bawah naungan saya. Mau ojek, mau driver, mau guide, mau porter, mau TO, itu di bawah naungan saya sebagai ketua. Nah karena itu saya bilang seperti tadi, itu adalah kenapa saya ingin maju sebagai dewan. Karena saya ingin berbuat lebih banyak. Saya ingin membantu orang lebih banyak. Ya, karena kalau saya seperti ini, kalau uang pribadi kan agak susah kita dan terbatas. Tetapi kalau kita sebagai dewan, kita memiliki wewenang. Kita memiliki uang yang kita kelola yang untuk membangun anak muda, membangun masyarakat. Paling tidak saya akan mengerti bagaimana kebutuhan kalian, bukan kebutuhan hanya sesaat, tetapi kebutuhan di jangka panjang, kebutuhan di masa depan, sehingga kalian ke depan juga bisa hidup lebih baik, bisa hidup lebih sejahtera. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit nanti kalian bosan. Yang pasti ya, kalau kalian ketemu sama saya, jangan malu ya. Saya itu biasa. Jangan malu misalnya menegur, jangan malu ngomong, atau jangan malu main. Saran saya kalian itu harus bermain, itu harus melebur diri ya. Jangan misalnya sentengak melukan pada roja kan. Tapi paling tidak bercampur mainnya. Kalau ingin lebih banyak informasi dan sebagainya, sering-sering main kelentang luar. Karena muntone itu tuh lilik menusa tuh no. Bukti yang ya arah lilik bumbung, arah lilik nau ngumpul tuh no kenang kan. Karena pusat ekonominya di situ. Dan kita jangan sampai kita terbatas dengan persoalan masalah desa. Jangankan kalian, orang Sapit, orang Persugulan aja saya bantu. Yang membukakan mereka tempat wisata itu saya. Dulu pernah ribut Sembalun dengan Persugulan gara-gara pusuk. Ya, gara-gara pusuk. Kenapa bukan saya bela di sana? Enggak. Kenapa kita ciptakan mereka lapangan kerja di sana? Kenapa kita juga ajak mereka di pusuk agar nggak jadi perampok? Kalau misalnya Sembalun ajang maju, mereka nggak menerima manfaatnya, ya dirampoklah kita. Atau tamu dirampok, siapa yang mau ke sini? Nah, karena itu kita harus berpikir luas. Kita tidak boleh berpikir misalnya kedesaan. Jangan mikir misalnya, oh ini desa Sembalun, oh ini desa Melawang. Ini kita satu. Tidak ada pembedaan. Kita satu Sembalun dan kita satu Indonesia. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dicerna, bisa dipikirkan. Pada prinsipnya seperti saya bilang tadi bahwa kalian sudah sekarang rata-rata di atas umur 17 tahun. Tidak menutup kemungkinan 2 tahun lagi atau bahkan seminggu lagi kalian akan akan menikah atau dan sebagainya ya. Harus senyum kan. Ya, yang pasti kalian ini sudah mulai beranjak dewasa dan harus mulai berpikir lebih serius. Tidak boleh kita hanya menggantungkan hidup kita kepada orang tua kita. Karena orang tua kita itu sudah capek membesarkan kita, capek membiayai kita, capek memberi kita makan. Pada saatnya kita harus hidup mandiri dan pada saatnya nanti kita yang harus menghidupi orang tua kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.